jati diri itu. Bahasa Melayu mesti ada jati diri Melayu. Jadi kalau tidak, kita satu hari nanti... Itu bahasa Indonesia. Sebenarnya bahasa Melayu. Kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya mau reaksi sebuah video dengan judul Bahasa Melayu Gagal Menyatukan Ras di Malaysia. Oke, satu video yang diambil dari Akhir Zaman Channel. Seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, tentunya kita akan lihat dulu. Jati diri itu. Bahasa Melayu mesti ada jati diri Melayu. Jadi kalau tidak, kita satu hari nanti... Itu bahasa Indonesia. Sebenarnya bahasa Melayu. Kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Bahasa Melayu sebagai alat komunikasi untuk memperkasakan bahasa Malaysia, bahasa Melayu yang merupakan bahasa serumpun, iaitu bahasa serumpun. Halo sahabat, kali ini saya akan membahas tentang isu yang sedang hangat di media sosial, yaitu protes Malaysia terhadap pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi UNESCO. UNESCO atau Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah lembaga internasional yang bertujuan untuk mempromosikan kerjasama di bidang pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan. Pada bulan Desember 2023, bahasa Indonesia resmi menjadi salah satu bahasa resmi dalam sidang konferensi umum UNESCO di samping bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Prancis, Spanyol, Rusia, Hindi, Italia, dan Portugis. Keputusan ini merupakan hasil dari usulan pemerintah Indonesia yang didukung oleh sejumlah negara anggota UNESCO. Bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa yang memiliki peran penting dalam sejarah, budaya, dan politik dunia, serta sebagai bahasa yang mampu menghubungkan etnis yang beragam di Indonesia. Namun, tidak semua negara menyambut baik keputusan ini. Malaysia, yang merupakan negara tetangga dan saudara Indonesia, justru menunjukkan sikap tidak terima. Sejumlah warga Malaysia memberikan komentar negatif di unggahan Presiden Joko Widodo terkait dengan pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi UNESCO. Mereka mengklaim bahwa bahasa Indonesia sebenarnya adalah bahasa Melayu dan seharusnya yang diresmikan adalah bahasa Melayu, bukan bahasa Indonesia. Apakah klaim ini benar? Apakah bahasa Indonesia dan bahasa Melayu adalah bahasa yang sama? Apa alasan dibalik protes Malaysia? Dan bagaimana tanggapan pemerintah dan masyarakat Indonesia terhadap isu ini? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Pertama, kita harus memahami bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Melayu adalah dua bahasa yang berbeda meskipun memiliki banyak kesamaan. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa negara Indonesia yang digunakan sebagai alat komunikasi resmi di seluruh wilayah Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau yang merupakan salah satu varian dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu adalah bahasa yang memiliki banyak varian yang digunakan sebagai bahasa daerah di beberapa wilayah di Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, dan Thailand. Bahasa Melayu juga merupakan bahasa nasional dan bahasa negara Malaysia dan Brunei, serta salah satu bahasa resmi Singapura. Jadi, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu adalah bahasa yang berbeda meskipun memiliki akar yang sama. Bahasa Indonesia telah mengalami banyak perkembangan dan perubahan sejak masa prakemerdekaan, khususnya melalui Sumpah Pemuda di tahun 1928 yang menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa. Bahasa Indonesia juga telah menyerap banyak kata dari bahasa-bahasa lain seperti bahasa Jawa, Sunda, Arab, Belanda, Inggris, Portugis, Cina, Sanskerta, dan lain-lain. Kedua, kita harus mengetahui bahwa klaim Malaysia bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu tidak memiliki dasar yang kuat. Menurut Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Kemendikbudristek Muhammad Abdul Haq, Malaysia tidak terlibat sama sekali dalam upaya pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi UNESCO. Nama yang diajukan oleh Indonesia adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu.
Haq juga menegaskan bahwa di Indonesia terdapat lebih dari 80 bahasa Melayu yang menjadi bahasa daerah dan bahasa Indonesia adalah bahasa yang berbeda dari bahasa Melayu. Ketiga, kita harus menelaah apa alasan dibalik protes Malaysia terhadap pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi UNESCO. Salah satu kemungkinan adalah rasa iri dan tidak terima Malaysia terhadap prestasi Indonesia di kancah internasional. Indonesia adalah negara yang memiliki populasi, luas wilayah, dan pengaruh politik yang lebih besar dari Malaysia. Indonesia juga merupakan salah satu pendiri dan anggota aktif ASEAN, Gerakan Non-Blok OKI, dan G20. Indonesia juga telah berkontribusi dalam berbagai isu global seperti perdamaian, hak asasi manusia, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, protes Malaysia juga mungkin dipicu oleh rasa nasionalisme dan identitas yang kuat terhadap bahasa Melayu. Bahasa Melayu adalah bahasa yang memiliki sejarah panjang dan kaya yang pernah menjadi bahasa perdagangan, diplomasi, dan sastra di Nusantara. Bahasa Melayu juga merupakan bahasa yang digunakan oleh Kesultanan Melayu yang merupakan salah satu kerajaan besar di Asia Tenggara. Bahasa Melayu juga merupakan bahasa yang dianggap sebagai bagian dari warisan budaya dan kebanggaan bangsa Malaysia. Keempat, kita harus mengetahui bagaimana tanggapan pemerintah dan masyarakat Indonesia terhadap isu ini. Secara umum, pemerintah dan masyarakat Indonesia menanggapi isu ini dengan tenang dan bijak. Pemerintah Indonesia melalui Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis, Andorra, Monaco, Muhammad Olmar, menyatakan bahwa pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi UNESCO adalah bentuk penghargaan terhadap bahasa Indonesia, yang merupakan bahasa yang mampu menyatukan bangsa Indonesia yang beragam. Omar juga menyatakan bahwa pengakuan ini akan berdampak positif terhadap perdamaian, keharmonisan, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di dunia. Sementara itu, masyarakat Indonesia juga menunjukkan sikap yang santun dan toleran terhadap komentar-komentar negatif dari warga Malaysia. Banyak netizen Indonesia yang memberikan penjelasan dan klarifikasi tentang perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu serta menghargai bahasa Melayu sebagai bahasa yang juga memiliki nilai sejarah dan budaya. Beberapa netizen Indonesia juga mengekspresikan rasa bangga dan syukur atas pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi UNESCO, serta mengajak warga Malaysia untuk bersaudara dan bersama-sama memajukan bahasa-bahasa di Nusantara. Demikianlah penjelasan saya tentang isu protes Malaysia terhadap pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi UNESCO. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like, comment, dan subscribe channel. Oke teman-teman ya, demikian ya satu ulasan video dengan judul Bahasa Melayu Gagal Menyatukan Ras di Malaysia. Berbicara tentang bahasa bagi suatu negara itu sangatlah penting sekali teman-teman, karena bahasa merupakan satu identitas bagi negara tersebut. Begitu juga Indonesia. Indonesia memilih bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu di Riau sebagai bahasa nasionalnya, sebagai bahasa resmi, dan telah mampu menyatukan beratus-ratus suku di Indonesia. Inilah peran penting sebuah bahasa dalam satu negara. Dan ini berbeda sekali ketika kita berbicara bahasa Melayu di Malaysia sebagai bahasa resmi, sebagai bahasa nasional, ternyata belum bisa menyatukan kaum-kaum di Malaysia. Melayu, Cina, juga Tamil ataupun India. Ini yang terjadi di Malaysia. Mengenai protes dari netizen Malaysia, hal ini wajar saja karena mereka masih menganggap bahwasanya bahasa Indonesia itu masih sama seperti bahasa akarnya, yaitu bahasa Melayu. Tidak bisa membedakan seberapa besar ataupun seberapa perkembangan dari bahasa Indonesia yang sudah berbeda statusnya, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu sebagai bahasa akar tentunya. Bahasa Melayu ditetapkan sebagai bahasa daerah dan bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional ataupun bahasa persatuan. Oke teman-teman ya, demikian satu buah video yang menarik sekali. Gimana menurut teman-teman? Silakan teman-teman bisa berkomentar. Jangan lupa tinggalkan like and subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.